Hai, nama saya Akbar Saiful Rizal, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, nomor absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Dita Dianjini, nomor absen 9. Kami dari kelompok 3 akan membahas pengertian novel dan unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Sebelum dilanjut, kita mau nanya dulu nih. Sampai saat ini, siapa yang suka membaca novel? Berapa banyak novel yang sudah kalian baca? Kira-kira dalam setahun, berapa ya novel yang sudah kalian baca? Tahukah kalian apa itu novel? Jadi, novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita. Kata novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella, yang artinya kisah atau sepotong cerita. Orang yang menulis novel disebut novelis. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi novel dalam cerita novel itu sendiri. Unsur intrinsik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Tema biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Ada tema komedi, percintaan, persahabatan, kekeluargaan, perjuangan, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya adalah novel Dylan yang mengambil tema percintaan, yang bercerita mengenai masa Milea bertemu dengan Dylan, dan proses Milea bisa menyukai dan dekat dengan Dylan. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu perceritaan fiksi. Latar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat adalah keterangan yang berkaitan dengan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Nah, contoh umum latar tempat diantaranya ada sekolah, rumah sakit, taman, kantin, dan masih banyak lagi. Contohnya terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Contoh kutipannya yaitu, aku berada di sebuah sekolah dengan alamat di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Kemudian contoh yang kedua yaitu, kosen pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Nah, latar tempatnya yaitu sekolah. Kemudian latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu adalah keterangan tentang waktu terjadinya peristiwa tersebut berlangsung. Kemudian, contoh umum latar waktu diantaranya ada pagi, siang, sore, malam, minggu lalu, bulan lalu, dan lain sebagainya. Contohnya juga terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Contoh kutipannya yaitu, pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Nah, dari contoh kutipan itu menunjukkan bahwa latar waktunya adalah pagi itu. Kemudian latar yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana adalah keterangan mengenai suasana suatu peristiwa berlangsung. Kemudian, contoh umum latar suasana ada senang, sedih, cemas, khawatir, dan lain-lain. Sama seperti contoh latar waktu dan tempat, latar suasana juga contohnya terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Contoh kutipannya yaitu, aku juga merasa cemas. Aku cemas karena melihat Bu Musyang resah dan karena beban perasaan ayahku menjalar ke seluruh tubuhku. Nah, dari contoh kutipan tadi menunjukkan bahwa latar suasananya adalah cemas. Jadi latar terbagi menjadi 3 bagian. Ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat di dalam cerita. Nah, tokoh itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tokoh menurut perannya,
Dan yang kedua ada tokoh menurut pengembangan plot atau alurnya. Nah, yang akan dibahas pertama yaitu menurut perannya. Kesatu ada tokoh utama. Tokoh utama adalah sebutan bagi tokoh yang memiliki peran paling penting dalam sebuah cerita. Contohnya dalam novel Dylan 1990 karya Pidi Baik yang menjadi tokoh utamanya adalah Dylan dan Milea. Kemudian yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Biasanya, tokoh tambahan muncul untuk menghidupkan cerita atau menjadi pemanis cerita. Contohnya dalam novel Dylan 1990, yang menjadi tokoh tambahannya yaitu Benny, Lucy, Bahar, Bunda, BM, dan Ibu. Kemudian, tokoh menurut pengembangan plot atau alurnya ada 3. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang digambarkan baik dan memiliki sifat positif. Biasanya, tokoh protagonis memerankan seorang penyelamat atau pahlawan. Kemudian yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh jahat penyebab konflik dalam cerita. Kemudian yang terakhir ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan antagonis. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat yaitu penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter pelaku di dalam cerita. Penokohan ini terbagi menjadi 2, yaitu penokohan analitik dan penokohan dramatik. Penokohan analitik yaitu perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau diceritakan dalam bentuk perincian oleh pengarang. Dalam kata lain, penokohan analitik ini ditampilkan secara tersurat. Dan untuk contoh kutipannya, kami ambil dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Dari kutipan tersebut, penulis novel langsung mendeskripsikan watak tokoh tersebut. Berbeda dengan penokohan analitik, penokohan dramatik yaitu perwatakan tokoh cerita ditampilkan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan penilaian tokoh dalam cerita. Dalam kata lain, penokohan dramatik ditampilkan secara tersirat. Dan contoh kutipannya kami ambil dari novel Laskar Pelangi. Setelah berjuang habis-habisan di ujian terakhir, akhirnya aku berhasil melampaui 0,1 digit si nomor 1. Tipis sekali, aku mendapatkan peringkat terbaik. Dalam dialog itu menunjukkan bahwa si tokoh itu pintar dan cerdas. Kalau kalian masih bingung perbedaan tokoh dan penokohan, kalau tokoh itu pemeran atau pelakunya, kalau penokohan itu watak atau karakternya. Jadi jangan bingung ya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita atau urutan cerita di dalam novel. Alur terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, alur berdasarkan jenisnya, dan tahapan alurnya. Alur berdasarkan jenisnya yang pertama, alur maju. Alur maju memiliki klimaks di tengah cerita. Peristiwa yang berjalan teratur dan berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu alur mundur. Cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal, yang menceritakan tentang masa lampau dan menunjukkan klimaks di awal. Yang ketiga, alur campuran. Merupakan gabungan antara keduanya, yaitu alur cerita maju dan mundur. Alur campuran akan menceritakan peristiwa yang dimulai dari tengah cerita. Kemudian berdasarkan alurnya, yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari cerita, biasanya mengenai pengenalan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Contoh kutipannya, di sebuah desa, hiduplah seorang ibu tua bersama anaknya. Rudi yang masih berusia balita berusia 4 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah tua dan hidup miskin.
Kemudian tahap yang kedua yaitu konflik. Pada tahapan ini, tokoh yang telah dikenalkan mulai menghadapi suatu masalah. Contoh kutipannya, Rudy yang sedang bermain di jalanan depan rumah tiba-tiba menghilang. Ibu yang dari tadi sibuk di dapur belakang baru menyadari ketika menuju ke halaman depan sudah tidak ada Rudy yang bermain. Kemudian tahap yang ketiga yaitu klimaks. Pada tahap ini, permasalahan yang sudah diperkenalkan di tahap sebelumnya kemudian memuncak di tahap ini. Contoh kutipannya, ia menelusuri jalanan dan bertanya ke tetangganya, namun tidak ada yang melihat Rudy. Kemudian, tahap yang keempat yaitu anti klimaks. Pada tahap ini, permasalahan yang memuncak di dalam cerita mulai menurun di tahap ini. Contoh kutipannya, tiba-tiba ada seseorang datang dan memberi kabar pada ibu tua tersebut bahwa Rudy bermain hingga menjauhi rumah. Kemudian terjatuh dan kakinya terkilir sehingga dibawa ke puskesmas terdekat oleh seorang yang melihatnya. Ketika tiba di sana, Rudy perlu dirujuk ke rumah sakit karena adanya patah tulang. Ibu tua tersebut bingung akan membayar biayanya dengan apa. Uangnya telah habis untuk jatah makan hari ini. Itu pun hanya memasak nasi saja. Ibu Rudy hanya bisa menangis, kemudian ia meminta pinjaman uang pada penolong tersebut. Kemudian tahap yang kelima yaitu resolusi. Di tahap ini, semua masalah yang tersaji di dalam cerita sudah terselesaikan. Contoh kutipannya, untungnya penolong tadi berbelas kasihan melihat Ibu Rudy yang cemas dan tidak memiliki uang. Ia menanggung biaya pengobatan Rudy. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang ialah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang terdiri dari dua. Yang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu sudut pandang orang pertama. Tokoh utama berarti menjadikan penulis sebagai tokoh utama cerita. Contoh penggunaan kata ganti orang pertama di dalam novel yaitu dengan menggunakan kata aku dan saya. Contoh kutipannya, pagi ini begitu cerah hingga mampu mengubah suasana jiwaku yang tadinya penat karena setumpuk tugas yang masih terbengkalai menjadi sedikit teringankan. Namun, aku harus segera bangkit dari tidurku dan bergegas mandi karena pagi ini aku harus meluncur ke kedubes Australia untuk mengumpulkan berita yang harus segera aku laporkan hari ini juga. Kemudian yang kedua, kata ganti orang ketiga, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, berarti sebuah teknik di mana penulis akan menceritakan hal apa saja yang berkaitan dengan tokoh utama, baik itu watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Contohnya penggunaan kata ganti orang ketiga di dalam sebuah novel adalah dia, ia, dan nama-nama orang. Contoh kutipannya, sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di komplek perumahan ini. Tapi belum satu kali pun dia terlihat keluar rumah untuk sekedar beramah tamah dengan tetangga yang lain, berbelanja, atau apalah yang penting dia keluar rumah. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca melalui cerita novel. Novel memiliki isi yang lebih panjang, bahkan lebih kompleks. Berkat panjangnya kisah yang disajikan, maka amanat yang disampaikan bisa dipelajari dengan lebih mendalam dan fokus. Berikut ini contohnya dari novel Laskar Pelangi. Novel ini ditulis oleh seorang bernama Andrea Hirata pada tahun 2005, menceritakan kehidupan 10 orang tidak mampu yang bersekolah mulai dari SD hingga SMP. Walaupun hidup keterbatasan, mereka tidak pernah menyerah dalam usaha mengenyam pendidikan. Semangat untuk tidak menyerah pada keadaan ini bisa dijadikan sebagai amanatnya.